Jadi hamil itu campur-campur rasanya. Campur. Senang karena bisa hamil, Mm-mm. alhamdulillah gitu. Alhamdulillah ternyata aku subur. Jadi ibu loh. Terus tapi sedih karena nggak ada abi, nggak ada suami. Tapi Umi juga takut. Nanti kalau misalnya aku bilang ini sama bapak mamaku kayak mana ya? Marah nggak orang itu ya? Padahal kan pesan orang itu cuma satu. Luar biasa ya Mi. Perjalanan kadang-kadang kalau kita ingat-ingat gitu ya, indah, ada air mata, ada kisah-kisah yang kayaknya kita akan bawa mati tuh. Ya, Iya, karena indah banget, gak kebayang semuanya. Cuma Umi penasaran, Abi kan tadi bilang Bapak awalnya juga nggak setuju karena umur Abi. Yeah. Mama juga nggak setuju karena takutnya Abi gagal lagi. Gagal lagi itu kan berarti udah ada pikiran, nanti kalau aku dapat calon mantu yang kayak gitu, jangan-jangan. Sementara kan kita nggak pacaran. Mama kan belum pernah ketemu sama Umi. Bahkan waktu Abi ngelamar kan, Abi kan cuma nunjukkan foto Umi aja kan, seingat Umi ya, kalau nggak salah ya sama Mama ya. Iya kan, cuma kasih 7 foto. Itu kan nggak bisa bikin Mama jadi tambah yakin gitu. Terus waktu akhirnya ketemu langsung sama Umi itu kan waktu Mama lagi ke Bandung sama Pak Ci. Tapi Abi udah ngelamar Umi waktu itu. Mama ke Bandung sama Pak Ci, mau ketemu sama keluarga dari calon adik ipar. Terus Umi datang ke Bandung, bertemulah pertama kali tuh Umi sama Mama. Mama ada cerita nggak sama Abi habis itu? Habis ketemu sama Umi. Karena Umi kan cuma ketemu sama Mama 1 malam. Ketemu pagi, nginep, terus besoknya Umi pagi-pagi banget udah balik lagi ke Bandung kan. Mama ada cerita nggak habis itu? Iya, sebenarnya Mama itu lebih berat. Almarhumah itu berat karena yang pertama, Abi anak laki-laki pertama. Setelah pisah sama Bapak, setelah Bapak sudah tidak lagi jadi suaminya dan menikah lagi, dan Mama juga menikah lagi dengan orang Malaysia yang tadi kita bilang Pak Ci. Mama takut. Apa yang Mama alami, trauma. Kalau pernikahan anak laki-laki paling besarnya secepat itu akan dialami lagi seperti dia dulu. Terlalu cepat dimulai, bisa jadi juga nanti cepat berakhir ya. Terlalu cepat. Dan kita kan nggak pakai pacaran. Wajar. Mama waktu itu agak khawatir gitu. Ada apa dengan kamu lah kira-kira gitu. Kok secepat itu gitu. Yang kedua, begitu ketemu udah mulai agak yakin. Begitu ngeliat Umi, ditanya pendapat Mama, gimana Mak? Ya anaknya baik, anaknya santun. Cuma Mama cuma mengingatkan aja, kamu baru selesai gagal, kok begitu cepat? Takutnya ada apa-apa. Karena Mama itu dibayang-bayangi perceraian nih. Mama itu menikah sama Bapak kurang lebih hanya bertahan 13 tahun. 12-13 tahun, pisah. Dan pisahnya nggak baik. Nah, Mama nggak mau. Yang pertama, anak laki-lakinya nanti kehidupannya seperti dia. Trauma, wajar. Ada orang sekarang bilang kena mental. Yang kedua, Mama takut. Takutnya apa? Kok Abi secepat itu? Takut nanti pisah. Yang kedua, Abi kan belum kerja yang mapan. Pun kalau sudah kerja yang mapan, fitrahnya ibu, nanti Umi rasakan kalau Alif nikah. Bahagiakan dulu ibumu. Nah itu kalimat yang Mama pernah keluar. Mama ini sendirian di Malaysia. Mama ini nikah dengan orang Malaysia juga agar dapat perlindungan di Malaysia. Tiba-tiba kamu menikah, kalau ada apa-apa dengan Mama, siapa yang jaga Mama? Itu. Dan Mama tuh takut, kenapa? Kamu belum punya penghasilan. Kerja apa? Di Malaysia juga kamu luntang-lantung dalam tanda kutip jaga toko, jaga restoran, kemudian tukang cuci piring, tukang buat jamu. Itu yang terjadi di Malaysia. Abi tuh pernah 5 tahun ngalamin pekerjaan kasar nih. Terus tiba-tiba mau nikah. Wajar seorang ibu khawatir gitu. Sama ketika nanti Umi, anak laki-laki pertamanya mau menikah, kerjaannya nggak ada, pasti ada yang Umi takutkan.
Jangan-jangan nggak bisa bahagiakan istrinya. Jangan-jangan nggak bisa bahagiakan aku juga sebagai ibunya. Jadi sebenarnya mama itu sempat khawatir. Sebagaimana bapak juga khawatir karena Abi terlalu muda untuk menikah. Dan terlalu cepat juga. Tapi yang Masya Allah itu tadi ya. Kalau Allah sudah balikkan hati itu. Abi ngejelasin yang memang Abi mampu Abi jelasin. Dari keluarga seperti apa dia. Kemudian ini niat udah ibadah. Alhamdulillah. Akhirnya mama menerima. Dan mama hadir di pernikahan. Ya kan? Hadir di pernikahan. Bapak juga hadir. Cuma Abi sedih nih. Abi ingat banget. Waktu majelis akad nikah. Di Tebing Tinggi. Bapak nggak duduk sampingan sama mama. Karena bapak nganggap bahwa adalah ibumu dengan kehidupannya. Aku dengan kehidupanku. Itu yang buat Abi tuh bercampur baur banget pada saat majelis akad nikah itu. Satu sisi pingin banget dapat foto bapak dan mama menyaksikan tapi berjauhan. Satu sisi pingin banget seperti Umi, ada bapak ibunya bersamaan, bertawa, tercanda, saling support gitu. Abi kan nggak dapatkan itu. Jadi campur baur rasanya. Ada rasa takut ngelamar menikahi Umi, ada rasa khawatir. Tapi alhamdulillah rasa yakin itu lebih besar daripada itu semuanya. Lebih besar banget yakinnya itu. Gak tahu kenapa Allah yang kirim rasa yakin itu. Nah masalahnya lagi setelah itu kan kita LDR. Makin orang makin gak yakin. Ini nikah serius gak sih? Kan Abi habis akad nikah balik ke Malaysia. Umi Abi ajak ke Malaysia. Ingat gak? Kita sama Akung ke KLCC. Pertama-tamanya orang Tebing ke KLCC. Itu pertama kali Umi keluar negeri loh. Iya. Karena Umi ingat itu abis kita akad nikah, terus kita ke Siantar bikin paspor. Dan hebatnya Akung, hebatnya bapaknya Umi itu, ketika ke Malaysia, dia mungkin berpersepsi anaknya itu punya usaha gimana-gimana gitu di Malaysia. Ternyata begitu dilihatnya, mobil van, tiap malam di pasar malam jual jamu. Ini orangnya. Dan gak ada sedikit pun raut wajah itu sedih, kecewa. Ya Allah kok aku nikahin dia. Enggak. Tenang gitu Akung tuh. Ya Allah itu. Tenang banget. Gak ada ragu. Gak ada. Ini kerjaannya apa? Enggak. Bahkan itu kan ada dua usaha mama. Ada yang pakai mobil. Itu untuk pasar malam. Ada yang ruko kan. Nah ruko juga mama. Oh jualannya jamu. Oh jualannya ini. Jadi dia tahu. Oh mantuku. Suami anakku. Itu kerjaannya kayak gini. Serabutan sebenarnya. Bukan perusahaan besar yang tiap hari belanja jamu. Ya kan? Tapi hebatnya aku waktu itu nggak ada sedikit pun ragu. Tetap terpancar wajah. Tenang, yakin. Dan suatu saat nanti mantuku ini akan jadi seseorang. Dan apa yang dia pikirin? Kejadian hari ini. Iya. Jadi dan kita habis itu kan Abi nganterin Umi kan. Pulang. Habis itu Abi balik lagi. Udah kita LDM. Karena kuliah Umi belum beres. Tapi udah hamil. Belum. Jadi kan abis dari KL itu kan memang janjinya gini. Ke KL untuk ngeliat sebetulnya kehidupan Abi di KL tuh kayak gimana. Akung juga pengen lihat. Yuklah kita ke KL, lihat dulu gimana usaha suamimu di sana. Pergi ke sana sama Abi kan abis nikah. Terus habis dari situ Akung pulang duluan ke Tebing, tapi Akung udah bilang, ingat ya pesen Akung, selesaikan kuliah. Cuma satu itu aja. Nggak banyak yang Akung minta. Bener-bener cuma satu gitu, bukan yang ingat ya habis dari sini kalian harus punya rumah, enggak gitu. Cuma selesaikan kuliah. Kenapa? Karena Akung itu tamat SMA. Uti malah nggak tamat SMP. Buat Akung sama Uti warisan yang bisa mereka kasih ke anak-anaknya itu ilmu. Pendidikan terbaik. Iya, dan alhamdulillah Umi itu bersyukur banget punya orang tua yang open mind. Di kampung Umi di Tebing itu banyak kali anak-anak putus sekolah. Kawan-kawan Umi aja tuh yang dari SD bareng sama Umi ya, yang kuliah itu seingat Umi cuma 2 orang. Umi sama 1 orang lagi. Yang satu kuliah dia di Medan, Umi yang ke Bogor. Di kampung Umi itu yang dia kuliahnya ke Jawa pertama kali tuh Umi. Yang lainnya tuh rata-rata kuliahnya kalau nggak di Tebing ya di Medan aja, mentoknya sampai Medan aja. Tapi Akung itu
pengen anak-anak dia walaupun perempuan itu dapat pendidikan terbaik. Dan alhamdulillahnya Umi kebetulan dapat PMDK-nya ke IPB. Jadi waktu dapat PMDK ke IPB itu mungkin bangga ya Akung ya. Jadi waktu anaknya tamat D3 seneng kali. Waktu mutusin lanjut ekstensi juga Akung yang dorong kan. Makanya pasti Akung punya keinginan anakku harus selesai S1-nya. Karena kalau dia selesai S1, S1-nya dari IPB loh. Salah satu dari 5 kampus terbaik di Indonesia. Itu kebanggaan kan buat orang tua. Makanya kan Abi tengok kan kalau di rumah tebing kan. Foto kami berempat pakai toga. Pakai toga. Sampai sekarang tuh gak diturun-turunin sama Akung. Belum entah berapa puluh tahun itu. Bagi orang kampungan kebahagiaan dan kebanggaan anak itu. Anakku sarjana semua. Iya, kebanggaan buat aku. Makanya pesan Akung cuma satu ya, Bi. Selesaikan kuliah. Walaupun ternyata kuliah Umi selesainya masih lama kali. Akhirnya. Terus Umi balik lagi ke Bogor karena mau nyelesain kuliah. Niatnya kayak gitu. Pisahkan kita, LDM kan. Sebulan Umi di Bogor, kok Umi nggak datang bulan. Terus kok badan Umi udah mulai nggak enak, gitu kan. Kok ada feeling, kok kayaknya aku jangan-jangan hamil gitu, Bi. Udah gitu. Tapi kan sendirian, namanya juga di kosan kan. Kon-kon Umi kan belum ada yang nikah. Yang nikah kan baru Umi aja waktu itu. Orang tuh nggak punya pengalaman kan. Dan suaminya nggak ada di situ. Dan suaminya nggak ada di situ pula gitu. Jadi Umi ingat kali, Bi. Waktu itu Umi pulang ngajar di BP. Yang di Pajajaran sebelahnya kan Abi ingat ada apotek kan. Nah pas terus Umi gini, aku mau ke apotek lah gitu. Tapi Umi pas pergi ke apotek itu, Bi, itu perasaan Umi deg-degan kali. Umi takut nanti orang apoteknya nanya, Mbak mau beli apa, mau beli test pack, mohon maaf Mbak kok sendirian suaminya nggak ada gitu. Umi udah mikir gitu, ya Allah jangan-jangan aku dipikir perempuan nggak bener gitu. Cuma pakai kerudung doang. Iya gitu, jangan-jangan nih kerudungnya kerudung palsu gitu ya, cuma kamuflase aja. Pergilah Umi ke itu kerdus, kan, kerudung dusta. Jadi abis dari bimbel jalan Umi sebelah ke apotek kan, ya, apotek yang sebelah itu kan, ya kan. Terus alhamdulillah nggak ditanya lah sama kakak itu. Jadi beli test pack? Beli test pack, Umi beli 2. Umi ingat banget tuh, Umi beli 2 waktu itu. Terus dia nggak nanya, abis dari itu Umi pulang. Sampai di rumah, Umi baca gimana caranya pakai test pack nih. Seumur-umur kan belum pernah pakai test pack kan. Sambil gemeteran, Bi, tangan Umi. Antara takut, antara semua perasaan tuh jadi satu. Sedih juga suaminya nggak ada ya kan, jauh sendirian di sini. Mau nanya sama kawan kosan semuanya masih pada perawan ya kan. Cuma Umi sendiri yang udah nikah. Waduh makin nggak jelas tuh perasaannya. Besok subuhnya Umi ingat, Umi pergi ke kamar mandi, bangun Umi sebelum subuh, Umi pergi ke kamar mandi, Umi ikutin lah tata cara yang ada di test pack itu ya. Kayak gini caranya segala macam gitu ya. Umi masukkan lah itu si alatnya itu. Umi tunggu gitu sampai tangan Umi bergetar-bergetar gini sampai gini tangan Umi. Umi tunggu gitu. Terus pas Umi ngeliat gitu, tunggu sekian menit terus udah diangkat gitu kan. Ditunggu gitu. Pertama garisnya masih 1. Terus pelan-pelan garis yang nomor 2-nya satu samar sampai akhirnya dia betul-betul jelas. 2. Alhamdulillah ya. Banyak orang nggak mudah dapat keturunan. Ada senangnya, tapi ada sedihnya juga. Kenapa? Ya kan sendirian kan waktu itu. Gak ada suami. Terus yang ketiga takut. Kenapa? Takut dimarahin Akung. Karena kan kuliahnya kan belum beres kan. Jadi Umi mikirnya. Jadi waktu itu perasaan Umi gimana? Iya campur-campur tadi. Ada senangnya juga. Bisa juga aku hamil ternyata. Tapi juga anak kecil bisa hamil. Anak kecil bisa hamil. Orang beratnya waktu itu cuma 45. Segini badannya. Segini kan, sekarang sudah gini. Enggak gitu kali lah. Cuma 2 kali lipat ya naik. Ya cuma segini loh, nggak segini. Ya Allah. Terus jadi hamil itu campur-campur rasanya. Campur. Senang karena bisa hamil. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah ternyata aku subur. Jadi gitu. Ibu loh. Terus tapi sedih karena nggak ada Abi, nggak ada suami.
Tapi Umi juga takut. Ih, nanti kalau misalnya aku bilang ini sama bapak mamaku kayak mana ya? Marah nggak orang itu ya? Padahal kan pesan orang itu cuma satu, selesaikan kuliah. Nggak ada apapun yang diminta sama aku kecuali selesaikan kuliah. Cuma itu aja. Jadi perasaan Umi waktu itu benar-benar campur aduk. Habis itu Umi SMS Abi ya kalau nggak salah ya. Telepon Ya, Umi Abi ingat telepon Abi banget. ya. Abi lagi di Malaysia itu ditanya mau dipanggil apa? Mau dipanggil Abi, Papa, Ayah atau apa? Atau Dedi. Tambah sugar depannya. Terus Abi tuh begitu dengar telepon itu, kan zaman itu dulu telepon mahal, jadi singkat-singkat, kan zaman wartel. Iya. Nah terus mau dipanggil Abi, maksudnya Umi hamil ya? Ya Allah Mi, Abi senengnya ya Allah, itu langsung sujud syukur. Langsung sujud syukur tuh, ingat banget di warung itu, langsung pluk, syukur, nangis sesekukan itu. Ya Allah, anakku datang. Alhamdulillah, berhasil jadi bapak nih gitu. Itu senengnya luar biasa tuh. Sekarang anaknya udah gede, ada jerawatan. Ya Allah, Mi hamil. Nah, Umi tahu, Abi itu udah daftar S2 di UKM. Ya, karena pingin ngambil S2 ekonomi syariah. Karena Abi suka ekonomi syariah. Jadi Abi udah daftar, udah ke kampus, udah isi borang. Borang tuh formulir. Udah isi formulir, tiba-tiba dapat kabar Umi hamil, cancel. Langsung pulang ke Bogor. Mama waktu itu kayak mana, Bi? Waktu dapat kabar itu? Seneng. Mama seneng banget. Cuma ya nggak bisa apa-apa karena kan udah ke distract sama pekerjaan hari-hariannya. Malah Abi disuruh pulang. Makanya Abi pulang kan. Udah pulang sana kawanin Ayu dulu. Itu perempuan hamil di awal-awal pasti butuh banget konsumsi, pulang. Nah waktu pulang inget banget orang lagi ngisi halakomi, muntah habis. Jadi kitab-kitabnya semuanya bekas muntahan, ingat kan? Iya. Muntahnya apa? Coba. Somboy. Karena waktu kok bisa somboy ya? Karena waktu awal-awal hamil itu Umi kan memang mual-mual. Jadi senengnya kan makan yang asam-asam. Abi bawain dari Malaysia itu somboynya. Seneng makan yang asam-asam. Jadi somboy itu jadi cuma orang Medan yang tahu somboy kayaknya ya. Kalau orang sekarang bilangnya kiamboy. Kiamboy. Ya itu suka asam-asam gitu kan. Pas makan Abi kan ngisi halaqah Umi langsung. Karena kan suami wajib bimbing istri. Kan Umi halaku sama Abi kan waktu di awal. Begitu kita berdua, ingat banget tuh nggak bisa lupa di kamar kosan. Di kosan Ahwat karena Abi belum mampu nyewa rumah. Karena Abi waktu balik lagi ke Bogor itu kan memang nggak punya kerjaan, ninggalin yang di Malaysia, yang di Bogor belum dapat kerjaan dan bawa uang juga pas-pasan kan waktu itu kan. Ada satu yang Abi nggak bisa lupa. Kerupuk kulit kita itu diinjak-injak orang, Abi diusir. Umi ingat tuh warungnya dulu ada di depan kampus Pakuan. Cuma sekarang udah nggak ada ya. Abi lupa nutup sampel. Jadi sampelnya itu kebuka, kerupuknya masuk angin. Dia restorannya rame, Abi ngincer tuh restoran. Begitu pas mau dimasukin kasih sampel, dimakan ronyos gitu loh, nggak amem. Biasanya udah gitu, ini nggak gitu. Marah dia. Kerupuk Abi dibanting, diinjek-injek di depan dia, ditunjuk muka apa katanya. Kamu kalau mau jualan tuh yang serius di sini. Ini rame orang. Kerupuk kamu itu masuk angin dijual di sini, nggak tau malu kamu. Ya Allah nih, ingat Abi malu campur di depan orang banyak. Dia bilang apa? Kamu kalau Abi bilang cuma satu, lebih kurang satu kalimat. Abi bilang,